Ketika berbicara soal mengelola email, bisnis kecil tuh sering menghadapi tantangan yang unik. Kamu memakai banyak topik sekaligus dan menangani berbagai tanggung jawab kan, dan selalu kekurangan waktu. Email adalah salah satu hal yang bisa membuat hidup tuh lebih mudah atau justru menambah stres ya, tergantung cara kamu itu menanganinya. Hari ini kita akan membahas dua alat email populer, yaitu Mailbutler dan Missive, untuk menentukan mana yang lebih cocok untuk bisnis kecil. Sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita lihat sekilas apa yang biasanya dicari bisnis kecil dari alat email ya. Berbeda dengan perusahaan besar teman-teman, bisnis kecil itu biasanya tidak punya tim IT khusus, dan kamu itu butuh alat yang mudah diatur, gampang dipakai, tapi tetap kuat untuk menangani kolaborasi dan otomatisasi. Selain itu, harga yang terjangkau itu penting banget ya. Kamu itu ingin nilai maksimal tanpa bikin kantong jebol kan? Nah, Mailbutler itu dibuat untuk meningkatkan klien email yang sudah kamu pakai guys, entah itu Gmail, Outlook, atau Apple Mail. Alat ini dirancang untuk memperlancar alur kerja tanpa mengharuskan kamu belajar antarmukanya baru dari nol. Bayangkan, Mailbutler ini sebagai asisten yang membantu menjadwalkan email, melacak respon, dan menyediakan fitur praktis seperti menunda email dan pengingat tindak lanjut. Salah satu kekuatan terbesar Mailbutler adalah untuk bisnis kecil itu kesederhanaannya ya. Ia terintegrasi mulus dengan sistem email yang sudah kamu kenal. Misalnya saat kamu itu menghubungi calon klien, dengan Mailbutler kamu itu bisa menjadwalkan email untuk dikirim di waktu yang pas. Meski kamu lagi ngopi atau sibuk rapat guys. Ada juga tanda terima baca. Jadi kamu itu tahu persis kapan prospek membuka emailmu. Ini tuh bikin tindak lanjut nggak lagi kayak tebak-tebakan ya. Tapi keajaibannya nggak berhenti di situ teman-teman. Mailbutler juga punya fitur seperti template email dan tanda tangan yang bikin komunikasimu tuh profesional dan konsisten. Kalau kamu itu sering kirim pesan serupa ke klien atau vendor, template ini hemat waktu banget ya. Namun Mailbutler juga punya keterbatasan guys, terutama kalau bisnismu itu butuh tugas kolaborasi yang lebih kompleks. Ia tuh nggak dirancang sebagai solusi inbox team ya. Meski membantu produktivitas pribadi, Mailbutler itu nggak punya fitur untuk berbagi percakapan antar anggota tim yang bisa bikin kamu merasa terbatas saat bisnis itu berkembang. Di sisi lain, Missive itu dirancang khusus untuk kolaborasi teman-teman, bukan sekedar tambahan pada klien email yang ada. Missive itu menciptakan lingkungan kolaborasi yang penuh di mana seluruh tim itu bisa berkomunikasi, mendelegasikan tugas, dan melacak percakapan lewat inbox bersama. Bayangkan saat kami itu bekerja bareng tim menangani pertanyaan pelanggan, ada email masuk tanya status proyeknya. Daripada meneruskan email atau lompat ke Slack, Missive memungkinkan seluruh tim mendiskusikan balasan langsung di thread email yang sama. Kamu bahkan bisa menyusun balasan bersama secara real time ya. Ini menghilangkan kebingungan dan mengurangi email bolak-balik dan mempercepat pengambilan keputusan guys. Missive juga mengintegrasikan berbagai channel lain seperti SMS, WhatsApp, Messenger, bahkan media sosial ke dalam satu ruang kerja. Jadi kalau bisnis kecilmu itu berinteraksi dengan pelanggan lewat banyak channel, Missive itu menggabungkan semuanya jadi satu tempat ya. Ini sangat menyederhanakan alur kerja guys, terutama untuk dukungan pelanggan atau penjualan. Keunggulan besar lainnya adalah sistem manajemen tugas Missive ya. Setiap email itu bisa diubah menjadi tugas yang bisa ditugaskan ke anggota tim tertentu dan dilacak sampai selesai. Ini fiturnya sederhana, tapi bikin perbedaan besar dalam akuntabilitas dan memastikan gak ada yang terlewat teman-teman. Tapi ada komprominya ya. Missive itu mungkin terasa berlebihan di awal karena fiturnya yang banyak banget. Kalau kami itu terbiasa dengan kesederhanaan Gmail atau Outlook, ini butuh waktu untuk terbiasa teman-teman dan ada kurva belajarnya. Tapi begitu kamu itu menguasainya, produktivitas itu bisa melonjak loh. Sekarang mari kita bandingkan fitur-fitur spesifik Mailbutler dan juga Missive secara langsung untuk melihat mana yang lebih cocok untuk bisnis kecil. Pertama, penjadwalan dan pelacakan email. Kedua alat ini tuh bagus dalam penjadwalan email ya, tapi Mailbutler itu unggul dalam kemudahan penggunaan guys. Menjadwalkan email dengan Mailbutler itu terasa alami karena kami itu bekerja langsung dari klien email aslimu. Missive juga bisa, tapi di dalam platform mandirinya guys, yang mungkin butuh waktu untuk terbiasa. Soal pelacakan email, seperti tahu kapan pesan dibuka dan tanda terima bacanya. Mailbutler ini intuitif dan juga langsung guys. Untuk Missive, dia juga melacak pembukaan dan responnya ya, tapi dia tuh membungkus fungsi ini dalam shoot analitik yang lebih luas. Jadi bisnis kecil yang cari kesederhanaan mungkin lebih suka pendekatannya Mailbutler yang gak ribet. Sekarang ke kolaborasi tim guys. Di sini Missive tuh benar-benar bersinar ya. Kalau bisnismu itu sangat bergantung pada komunikasi tim, kamu itu akan cepat menghargai bagaimana Missive itu mengubah thread email jadi ruang kolaborasi penuh. Kalian bisa tag rekan tim, tugaskan tugas langsung dari percakapan dan chat internal. Ini tuh bener-bener game changer ya. Mailbutler itu punya beberapa fitur yang mirip guys, tapi nggak sepenuhnya setara sama Missive. Kamu itu bisa berbagi template dan tanda tangan, juga tugas dan juga catatan bareng tim kamu. Tapi kalau kita itu bicara manajemen email berbasis tim yang beneran, Missive itu punya keunggulan di integrasi dan kolaborasi ya. Soal integrasi dan otomatisasi, Missive itu punya integrasi luas banget sama aplikasi populer kayak Trello, Asana, Salesforce, HubSpot, dan banyak lagi. Integrasi ini berguna banget kalau bisnis kecil kamu pakai banyak platform buat CRM, terus manajemen tugas dan otomatisasi penjualan. Dengan begitu, Missive jadi pusat kendali guys, bukan cuma alat tambahan. Mailbutler itu menawarkan integrasi yang lebih sedikit dan lebih fokus ke kesederhanaan. Emang terhubung sama aplikasi produktivitas populer sih, tapi daftar integrasinya jauh lebih pendek dibandingkan Missive guys. Bisnis kecil yang butuh integrasi komprehensif dan otomatisasi lebih canggih itu bakal menemukan kalau Missive lebih kuat. Nah, kalau kamu itu mau mulai pakai salah satu dari dua produk ini, aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Mulai pakai Mailbutler ya, karena ini gampang banget teman-teman. Tinggal klik link di deskripsi
dan pilih klien email kamu. Misalnya Gmail nih, kamu itu cukup ke Chrome Store, install ekstensinya, dan langsung jalan aja. Kamu bakal lihat Mail Butler di dalam akun Gmail kamu. Kalau mau coba, ada uji coba gratis 14 hari buat Mail Butlernya. Setelah itu, kamu itu bisa pakai kode Charlie Cheng Media MB buat diskon 15% dari pesanan kamu. Kalau mau mulai pakai Misiv, juga ada link di deskripsi ya buat uji coba gratisnya. Sekarang kita bahas ke kemudahan penggunaan ya teman-teman. Mail Butler ini unggul ya, rasanya ya langsung familiar lah. Apalagi kalau kamu itu tiap hari pakai Gmail, Outlook, atau Apple Mail. Hampir nggak ada kurva belajar guys, semuanya terasa super gampang banget. Sementara Misiv ini walaupun sangat kuat, mungkin awalnya bikin takut buat pengguna yang suka manajemen email yang langsung to the point. Tapi begitu tim kamu terbiasa, Misiv ini bisa ningkatin efisiensi dan kekompakan tim banget sih. Sekarang soal perbandingan harga nih, harga Mail Butler itu cukup terjangkau buat pengguna dan tim kecil. Ini sering jadi pilihan bisnis yang budgetnya ketat ya teman-teman, paketnya naik sesuai kebutuhan juga, tapi kesederhanaan dan harganya yang murah, itu jadi poin jual utama buat bisnis yang baru mulai. Mari kita lihat paket harganya. Untuk Mail Butler, kamu itu bisa mulai dari $3,95 per bulannya untuk per pengguna guys. Dengan itu, kamu cuma dapat pelacakan email terbuka dan juga linknya ya. Kalau naik ke paket profesional yang harganya $7,95 per bulan per pengguna, kamu bakal dapat fitur lebih kayak kelola kontak dengan fill info custom, penjadwalan email buat dikirim nanti, bikin tanda tangan email yang bisa di custom, ngisi pin template pesan langsung, dan melampirkan catatan serta tugas ke email dan kontak tambahan tugas, serta tindak lanjut ke email biar diingetin kalau penerima nggak bales. Ada tag email, bagikan catatannya, ada tugas, tanda tangan, template, dan kontak sama anggota tim. Paket Smart ini paling populer ya, harganya $12,95 per pengguna per bulan. Di sini kamu itu dapat asisten email berbasis AI di dalam klien email kamu. Terus ada paket bisnis yang harganya $29,95 per pengguna per bulan dengan dukungan prioritas. Di sisi lain, Misiv itu pakai model harga fleksibel yang bayar sesuai yang kamu pakai. Paket starternya ini terjangkau dan kompetitif guys, mengingat fungsinya yang luas ya. Buat bisnis dengan kebutuhan lebih kompleks, paket tier atas Misiv itu ngebuka fitur kuat kayak analitik canggih, single sign-on, dan onboarding personal. Sekarang kita lihat paketnya Misiv ya guys. Di sini ada starter ya, terus produktif dan bisnis. Kalau bayar tahunan, harganya $18 per bulan, terus $30 per bulan, dan $45 per pengguna per bulan. Kalau bayar bulanan bakal naik sedikit teman-teman. Buat starter, buat tim dengan kebutuhan sederhana, ya email, SMS, akun sosial, ruang tim dan inbox, percakapan dan tugas, dan kepatuhan SOC 2 tipe 2 di dalamnya. Untuk yang produktif, ini buat tim dengan kebutuhan workflow ya teman-teman. Dia punya semua di starter dan ada integrasi alat eksternal, ada setting otomatisasi, analitik dasar dan laporan, akses API, bisnis semua di produktif, dan SAML dan juga SSO, serta pembatasan IP, analitik dan laporan canggih, dan onboarding tim personal. Pertanyaannya, mana yang cocok buat bisnis kecil kamu? Pada akhirnya, pilihan antara Mail Butler dan juga Misiv itu tergantung kebutuhan dan prioritas bisnis kamu ya guys. Kalau kamu itu pengguna atau bisnis kecil banget yang mostly urusan email individu atau volumenya itu rendah, maka Mail Butler mungkin pilihan terbaik guys, karena dia sederhana, murah, dan meningkatkan produktivitas tanpa kurva belajar yang dalam. Tapi kalau bisnis kamu itu lagi berkembang cepat atau udah bergantung banget sama kerja tim dan juga kolaborasi di banyak channel komunikasi, Misiv mungkin bakal kasih nilai besar ya, karena dia menawarkan kekuatan kolaborasi, integrasi, dan manajemen workflow dalam satu ruang kerja yang terpadu tuh. Walaupun awalnya lebih kompleks, dia bisa bikin operasi kamu jauh lebih simpel saat bisnis kamu itu berkembang. Ya, itu tadi perbandingan antara Mail Butler dan juga Misiv ya guys. Pilih yang sesuai sama kebutuhan kamu ya. Kedua alat ini punya kelebihan masing-masing dan gak ada pilihan yang salah. Semuanya tergantung apa yang bisnis kecil kamu itu benar-benar butuhkan. Pikirkan di mana bisnis kamu itu sekarang dan kemana kamu itu mau bawa dia nanti. Alat yang tepat adalah alat yang cocok sama alur kerja unik kamu, budaya tim kamu, dan visi jangka panjang. Jadi, kamu itu pilih yang mana? Kesederhanaan elegan Mail Butler atau kolaborasi kuat Misiv nih? Semoga penjelasan mendalam ini ngebantu kamu paham alat mana yang paling selaras sama tujuan bisnis kamu ya. Biar kamu itu bisa kelola email lebih rapi dan akhirnya punya lebih banyak energi buat kembangin bisnis ya. Kalau kamu itu mau mulai pakai salah satu produk yang kita bahas hari ini, kamu bisa temuin linknya di deskripsi di bawah. Ini link afiliasi guys. Artinya aku dapat komisi kecil kalau kamu itu pakai itu. Tapi nggak ada biaya tambahan buat kamu kok. Komisi ini ngebantu banget buat dukung channel ini supaya bisa terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu pakai itu, aku ucapin terima kasih banyak ya dari sekarang. Dan kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, aku itu bikin video khusus buat bantu pengusaha baru atau yang udah jalan supaya bisa mulai dan sukses di bisnis ya. Jadi pastiin kamu itu subscribe guys. Selain itu, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.